salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Anis Prastianingsih, guru dari SMP Negeri 3 Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengetahuan tentang mengapa kurikulum harus diubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan pendidikan nasional tertuang pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003. Yaitu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bapak Menteri Pendidikan kita menyatakan pengembangan sumber daya manusia unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Sumber daya manusia yang unggul merupakan pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, apa saja yang perlu dibekali dalam pendidikan siswa generasi Z dan generasi Alpha yang sedang belajar dengan kita saat ini? Cukupkah hanya pengetahuan dan keterampilan saja? Impian sistem pendidikan dunia di tahun 2030 dirumuskan oleh OECD menjadi sebuah kerangka pembelajaran yang diharapkan tercapai di tahun 2030. Kerangka pembelajaran ini menawarkan sebuah visi dan beberapa prinsip yang mendasari kerangka tersebut untuk masa depan sistem pendidikan. Melalui kerangka ini, semua pihak diharapkan berkomitmen membantu setiap pembelajar berkembang sebagai pribadi yang menyeluruh, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan membantu membentuk masa depan bersama yang dibangun atas dasar kesejahteraan atau well-being pada tingkat individu, komunitas, dan juga dunia. Pendidikan mempunyai peran penting untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan setiap orang memberikan kontribusi dan manfaat untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim menyatakan hasil survei PISA OECD disebutkan bahwa banyak problematika yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia pada saat ini, dan ini menjadi tantangan berat untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan secara nasional. Apa itu PISA? PISA adalah Program for International Student Assessment sebagai suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD sebagai organisasi internasional bidang kerjasama dan pembangunan ekonomi. PISA bertujuan untuk mendorong negara-negara bisa saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Dunia pendidikan saat ini harus siap menghadapi tantangan di masa depan, globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, hasil PISA, dan juga pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Adanya beberapa fenomena negatif yang terjadi, perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan, dan gejolak masyarakat. Pendidikan harus bisa menyiapkan para pelajar dengan kompetensi di masa depan, kemampuan dalam berkomunikasi, berpikir jernih dan secara kritis, mampu mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, mampu menjadi warga negara yang efektif, mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, siap untuk bekerja dan memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya. Bagaimana dengan persepsi masyarakat yang menjadi tantangan dalam pendidikan saat ini? Masyarakat terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Visi pendidikan Indonesia adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Itulah mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum harus disusun sesuai dengan tuntutan zaman, bersifat adaptif dengan keadaan, dan menggunakan prinsip kebutuhan murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang adaptif sesuai zaman, dinamis, berpihak pada murid, melibatkan 3 sentra pendidikan, menjawab tantangan dan isu kekinian, dan telah diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid di sekolah. Mengapa harus diadaptasi? Kurikulum nasional perlu diadaptasi di masing-masing satuan pendidikan dengan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai hasil analisa kebutuhan murid, kondisi sekolah, dan merupakan hasil integrasi visi sekolah. Setiap sekolah memiliki wewenang dalam mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media, asesmen, dengan melihat ragam dan latar belakang murid-murid. Kurikulum harus dekat dengan kehidupan murid sehingga kurikulum nasional perlu diadaptasi sesuai kondisi tersebut. Berikut adalah kerangka dasar dan prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan kerangka dasar berikut. 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Terdapat 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpihak pada murid, bersifat kontekstual, berisi konten yang esensial dan bermakna. Keempat, akuntabel dan melibatkan pemangku kepentingan. Dalam mengevaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan, perlu mengaktifkan komunitas belajar dalam mendukung kurikulum merdeka dengan karakteristik 1. Pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. 2. Fokus pada materi esensial, sehingga memiliki waktu cukup untuk mendalami kompetensi dasar dan penguatan literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Mari Bapak Ibu semua, kita evaluasi kurikulum yang ada pada satuan pendidikan kita masing-masing. Apakah sudah adaptif? Sudah dinamis, berpihak pada murid, dan melibatkan 3 sentra pendidikan? Apakah kurikulum itu menjawab tantangan dan isu kekinian? Apakah kurikulum kita sudah diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik sekolah dan murid kita masing-masing? Dan juga apakah kurikulum yang kita susun sudah berpihak pada murid? Terima kasih dan salam bahagia.